Selamat pagi, siang, dan sore. Yang kami hormati Bapak Sparta selaku dosen pengampu dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini eh, kami dari kelompok 3 yang berisikan saya Nadia Kamila dengan NIM 2021 1111. Saya Karina Putri Desania dengan NIM 201111002. Saya, Lavinia Permatasari dengan NIM 2021 11111027. Saya Putri Aisyah Salma dengan NIM 2021 111034. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai overview of financial statement analysis. Memulai analisis laporan keuangan dengan mempertimbangkan relevansinya dalam konteks analisis bisnis yang lebih luas. Kami menggunakan Colgate-Palmolive sebagai contoh untuk membantu kami mengilustrasikan pentingnya menilai kinerja keuangan berdasarkan kondisi industri dan perekonomian. Hal ini mengarahkan kita untuk fokus pada pengguna laporan keuangan, kebutuhan informasi mereka, dan bagaimana analisis laporan keuangan memenuhi kebutuhan tersebut. Kami menjelaskan jenis utama aktivitas bisnis dan bagaimana aktivitas tersebut tercermin dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan menggambarkan konsep-konsep penting. Tujuan analisis yang pertama, menjelaskan analisis bisnis dan kaitannya dengan analisis laporan keuangan. Yang kedua, identifikasi dan diskusikan berbagai jenis analisa bisnis. Yang ketiga, jelaskan analisis komponen yang merupakan analisis bisnis. Yang keempat, menjelaskan aktivitas bisnis dan hubungannya dengan laporan keuangan. Yang kelima, jelaskan tujuan setiap laporan keuangan dan keterkaitan di antara keduanya. Yang keenam, identifikasi informasi analisis yang relevan di luar laporan keuangan. Yang ketujuh, menganalisis dan menafsirkan laporan keuangan sebagai preview analisis yang lebih rinci. Yang kedelapan, menerapkan beberapa teknik dasar analisis laporan keuangan. Yang kesembilan, mengidentifikasi dan merumuskan beberapa model penilaian dasar. Yang kesepuluh, menjelaskan tujuan analisis laporan keuangan pada pasar efisien. Analisis laporan keuangan merupakan bagian integral dan penting dari bidang analisis bisnis yang lebih luas. Analisis bisnis adalah proses mengevaluasi prospek dan resiko ekonomi perusahaan. Hal ini mencakup analisis lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya. Analisis bisnis berguna dalam berbagai keputusan bisnis, seperti apakah akan berinvestasi pada ekuitas atau surat utang, apakah akan memberikan kredit melalui pinjaman jangka pendek atau panjang, dan bagaimana menilai bisnis dan penawaran umum perdana, dan bagaimana mengevaluasi restrukturisasi termasuk merger, akuisisi, dan divestasi. Analisis laporan keuangan adalah penerapan alat dan teknik analisis terhadap laporan keuangan, tujuan umum dan data terkait untuk memperoleh estimasi dan kesimpulan yang berguna dalam analisis bisnis. Analisis laporan keuangan mengurangi ketergantungan pada firasat, dugaan, dan intuisi dalam pengambilan keputusan bisnis. Ini mengurangi ketidakpastian analisis bisnis. Hal ini tidak mengurangi kebutuhan dan penilaian ahli, namun sebaliknya memberikan dasar yang sistematis dan efektivitas untuk analisis bisnis. Bab ini menjelaskan analisis bisnis dan peran analisis laporan keuangan. Bab ini juga memperkenalkan laporan keuangan dan menjelaskan bagaimana laporan tersebut mencerminkan aktivitas bisnis yang mendasarinya. Kami memperkenalkan beberapa alat dan teknik analisis laporan keuangan dan menerapkan dalam analisis awal Colgate. Kami juga menunjukkan bagaimana analisis bisnis membantu kita memahami prospek Colgate dan peran lingkungan bisnis serta strategi untuk analisis laporan keuangan.
Analisis bisnis. Bagian ini menjelaskan analisis bisnis, menjelaskan penerapan praktisnya, mengidentifikasi analisis terpisah yang membentuk analisis bisnis, dan menunjukkan bagaimana semuanya cocok dengan analisis keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis. Analisis bisnis adalah evaluasi prospek dan risiko perusahaan untuk tujuan pengambilan keputusan bisnis. Keputusan bisnis ini mencakup penilaian ekuitas dan utang, penilaian risiko kredit, prediksi pendapatan, pengujian audit, negosiasi kompensasi, dan banyak keputusan lainnya. Analisis bisnis membantu dan membuat keputusan yang tepat dengan membantu menyusun tugas pengambilan keputusan melalui evaluasi lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya. Untuk mengilustrasikan apa yang diperlukan dalam analisis bisnis, kita beralih ke Colgate. Banyak informasi keuangan tentang Colgate, termasuk laporan keuangannya, catatan penjelasan, dan berita pilihan tentang kinerja masa lalunya dikomunikasikan dalam laporan tahunannya. Langkah awal dalam analisis bisnis adalah mengevaluasi lingkungan dan strategi bisnis perusahaan. Kita mulai dengan mempelajari aktivitas bisnis Colgate dan mengetahui bahwa Colgate adalah perusahaan produk konsumen global terbuka. Colgate memiliki beberapa merek terkenal internasional yang terutama bergerak di pasar perawatan mulut, pribadi, dan rumah. Perusahaan ini memiliki merek di pasar yang beragam seperti perawatan gigi, sabun dan kosmetik, produk pembersih rumah tangga, serta perawatan dan nutrisi hewan peliharaan. Fitur luar biasa lainnya dari Colgate adalah kehadiran globalnya yang komprehensif. Hampir 80% pendapatan Colgate berasal dari operasi internasional. Perusahaan ini beroperasi di 200 negara di seluruh dunia dengan kehadiran yang setara di setiap benua besar. Kekuatan Colgate adalah popularitas mereknya dan sifat operasinya yang sangat terdiversifikasi. Kekuatan ini bersama dengan sifat statistis permintaan produk konsumen meningkatkan stabilitas keuangan Colgate sehingga mengurangi resiko bagi investor, ekuitas, dan utang. Misalnya, harga saham Colgate berhasil melewati pasar bias pada tahun 2008 sampai 2009 ketika S&P 500 kehilangan separuh nilainya. Namun, sifat statistis permintaan di pasar produk konsumen mempunyai dua sisi. Jenis-jenis analisis bisnis. Analisis laporan keuangan merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari analisis bisnis. Tujuan analisis bisnis adalah untuk meningkatkan keputusan bisnis dengan mengevaluasi informasi yang tersedia mengenai situasi keuangan perusahaan, manajemennya, rencana dan strateginya, serta lingkungan bisnisnya. Analisis bisnis diterapkan dalam berbagai bentuk dan merupakan bagian penting dari keputusan analisis keamanan, penasihat investasi, manajer dana, bankir investasi, penilaian kredit, bankir korporasi, dan investor individu. Bagian ini membahas jenis-jenis utama analisis bisnis. Selanjutnya, kredit analisis. Kreditor meminjamkan dana kepada perusahaan dengan imbalan janji pembayaran kembali beserta bunga.
Pembiayaan di sini bersifat sementara karena kreditor mengharapkan pembayaran kembali dananya beserta bunga. Kreditor meminjamkan dana dalam berbagai bentuk dan untuk berbagai tujuan. Kreditor perdagangan atau operasional mengirimkan barang atau jasa kepada perusahaan dan mengharapkan pembayaran dalam jangka waktu yang wajar. Seringkali ditentukan oleh norma industri. Kreditor perdagangan biasanya tidak menerima bunga atau eksplisit. Untuk pemberian kredit, sebaiknya kreditor perdagangan memperoleh keuntungan dari margin keuntungan bisnis yang ditransaksikan. Kreditor non-dagang atau pemegang hutang memberikan pembiayaan kepada perusahaan sebagai imbalan atas janji, biasanya secara tertulis, pembayaran kembali dengan bunga. Jenis pembiayaan ini dapat bersifat jangka pendek atau panjang dan timbul dalam berbagai transaksi. Analisis kredit adalah evaluasi kelayakan kredit suatu perusahaan. Kelayakan kredit adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Dengan kata lain, ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayar tagihannya. Oleh karena itu, fokus utama analisis kredit adalah pada resiko, bukan pada profitabilitas. Selanjutnya adalah equity analysis. Investor ekuitas menyediakan dana kepada perusahaan sebagai imbalan atas risiko dan manfaat kepemilikan. Investor ekuitas adalah penyedia utama pembiayaan perusahaan. Pembiayaan ekuitas juga disebut ekuitas atau modal saham, menawarkan bantalan atau perlindungan untuk pembiayaan lain yang lebih senior daripadanya. Ini berarti investor ekuitas berhak atas pembagian aset perusahaan hanya setelah klaim semua penggugat senior lainnya dipenuhi. Individu yang menerapkan strategi investasi aktif terutama menggunakan analisis teknis, analisis fundamental, dan kombinasi analisis teknis atau pembuatan grafik mencari pola dalam riwayat harga atau volume suatu saham untuk prediksi pergerakan harga di masa depan. Analisis fundamental yang lebih diterima dan diterapkan secara luas adalah proses menentukan nilai suatu perusahaan dengan menganalisis dan menafsirkan faktor-faktor kunci perekonomian dan perusahaan. Bagian utama dari analisis fundamental adalah evaluasi posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Tujuan utama analisis fundamental adalah untuk menentukan nilai intrinsik yang disebut juga nilai fundamental. Nilai intrinsik adalah nilai suatu perusahaan atau sahamnya yang ditentukan melalui analisis fundamental tanpa mengacu pada nilai pasar atau harga sahamnya. Meskipun nilai pasar suatu perusahaan dapat menyamai atau mendekati nilai intrinsiknya, hal ini tidak perlu dilakukan. Strategi investor dengan analisis fundamental sangatlah mudah. Membeli ketika nilai intrinsik suatu saham melebihi nilai pasarnya, menjual ketika nilai pasar suatu saham melebihi nilai intrinsiknya, dan menahan ketika nilai intrinsik suatu saham mendekati nilai pasarnya. Kegunaan lain dari analisis bisnis. Analisis bisnis dan analisis laporan keuangan penting dalam sejumlah konteks lainnya. Yang pertama itu ada managers, yang merupakan analisis laporan keuangan, dapat memberikan petunjuk kepada manajer mengenai perubahan strategis dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Manajer juga menganalisis bisnis dan laporan keuangan perusahaan pesaing untuk mengevaluasi profitabilitas dan risiko pesaing. Analisis seperti ini memungkinkan dilakukannya perbandingan antar perusahaan, baik untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan relatif maupun untuk mengukur kinerjanya. Yang kedua, ada mergers, acquisitions, dan divestitures. Analisis bisnis dilakukan setiap kali perusahaan merestrukturisasi operasinya melalui merger, akuisisi, divestasi, dan spin-off. Banker investasi perlu mengidentifikasi target potensial dan menentukan nilainya, dan analis keamanan perlu menentukan apakah dan berapa banyak nilai tambah yang diciptakan oleh merger, baik bagi perusahaan dan yang mengakuisisi maupun perusahaan target. Yang ketiga, ada financial management. Manajer harus mengevaluasi dampak keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Analisis bisnis membantu menilai dampak keputusan pendanaan terhadap profitabilitas dan risiko di masa depan. Yang keempat, ada directors. Sebagai wakil pemegang saham yang dipilih,
Direktur bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan mengawasi aktivitas perusahaan secara waspada, baik analisis bisnis maupun analisis laporan keuangan, membantu direktur dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan mereka. Yang kelima, ada regulators. Internal Revenue Service menerapkan alat laporan keuangan, analisis untuk mengaudit pengembalian pajak, dan memeriksa kewajaran jumlah yang dilakukan. Yang keenam, ada labor unions. Teknik analisis laporan keuangan berguna bagi serikat pekerja dalam negosiasi perundingan bersama. Yang terakhir itu ada customers. Teknik analisis digunakan untuk menentukan profitabilitas atau daya tahan pemasok serta memperkirakan keuntungan pemasok dari transaksi timbal balik mereka. Berikut ini merupakan gambar dari Exhibit 1.4 yang merupakan komponen analisis bisnis. Analisis bisnis mencakup beberapa proses yang saling terkait. Pada gambar ini, mengidentifikasi proses-proses ini dalam konteks memperkirakan nilai perusahaan, salah satu dari banyak penerapan penting analisis bisnis. Nilai perusahaan atau nilai intrinsik diperkirakan menggunakan model penilaian. Masukan pada model penilaian mencakup estimasi imbalan di masa depan atau prospek arus kas atau pendapatan dan biaya modal. Proses meramalkan keuntungan di masa depan disebut analisis prospektif. Untuk memperkirakan keuntungan di masa depan secara akurat, penting untuk mengevaluasi prospek bisnis, perusahaan, dan laporan keuangan. Evaluasi prospek bisnis adalah tujuan utama dari analisis lingkungan bisnis dan strategi. Status keuangan suatu perusahaan dinilai dari laporan keuangannya dengan menggunakan analisis keuangan. Pada gilirannya, kualitas analisis keuangan bergantung pada keandalan dan kandungan ekonomi laporan keuangan. Hal ini memerlukan analisis akuntansi atas laporan keuangan. Analisis laporan keuangan melibatkan semua proses komponen analisis akuntansi, keuangan, dan prospektif. Bagian ini membahas masing-masing proses komponen dalam konteks analisis bisnis. Berikutnya ada analisis lingkungan bisnis dan strategi. Analisis prospek masa depan suatu perusahaan merupakan salah satu tujuan terpenting analisis bisnis. Ini juga merupakan tugas subjektif dan kompleks. Untuk menyelesaikan tugas ini secara efektif, kita harus mengadopsi perspektif interdisipliner. Hal ini mencakup perhatian terhadap analisis lingkungan dan strategi bisnis. Analisis lingkungan bisnis berupaya mengidentifikasi dan menilai keadaan ekonomi dan industri suatu perusahaan. Hal ini mencakup analisis produk, tenaga kerja, dan pasar modal dalam lingkungan ekonomi dan peraturannya. Analisis strategis bisnis berupaya mengidentifikasi dan menilai kekuatan dan kelemahan kompetitif perusahaan beserta peluang dan ancamannya. Analisis lingkungan bisnis dan strategi terdiri dari dua bagian, yaitu ada analisis industri dan analisis strategi. Analisis industri biasanya merupakan langkah pertama karena prospek dan struktur industri sangat menentukan profitabilitas perusahaan. Analisis industri seringkali dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja yang diusulkan oleh Porter 1980-1985 atau analisis rantai nilai. Dalam kerangka ini, suatu industri dipandang sebagai kumpulan pesaing yang berebut kekuatan tawar dengan konsumen dan pemasok dan secara aktif bersaing satu sama lain dan menghadapi ancaman dari pendatang baru dan produk pengganti. Sedangkan pada analisis industri, harus menilai prospek industri dan tingkat persaingan aktual dan potensi yang dihadapi suatu perusahaan. Analisis strategi adalah evaluasi keputusan bisnis, perusahaan, dan keberhasilan dalam membangun keunggulan kompetitif. Hal ini mencakup penilaian tanggapan strategi yang diharapkan oleh perusahaan terhadap lingkungan bisnisnya dan dampak tanggapan tersebut terhadap keberhasilan dan pertumbuhannya di masa depan. Analisis strategi memerlukan pengamatan yang cermat terhadap strategi kompetitif perusahaan untuk bauran biaya produk dan biaya struktur.
Analisis lingkungan bisnis dan strategi memerlukan pengetahuan tentang kekuatan ekonomi dan industri. Hal ini juga membutuhkan pengetahuan tentang manajemen strategi, kebijakan bisnis, produksi, manajemen logistik, pemasaran, dan ekonomi manajerial. Karena sifatnya yang luas dan multidisiplin. Buku ini tidak akan membahas semua bidang tersebut dalam konteks lingkungan bisnis dan analisis strategi, serta kaitannya dengan laporan keuangan. Namun, analisis ini diperlukan untuk pengambilan keputusan bisnis yang bermakna dan bersifat implisit jika tidak eksplisit. Accounting analysis adalah proses mengevaluasi sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Hal ini dilakukan dengan mempelajari transaksi dan peristiwa perusahaan, menilai dampak kebijakan akuntansi terhadap laporan keuangan, dan menyesuaikan laporan agar lebih mencerminkan keadaan ekonomi yang mendasarinya dan membuat lebih mudah untuk dianalisis. Laporan keuangan merupakan sumber informasi utama untuk analisis keuangan. Artinya, kualitas analisis keuangan bergantung pada keandalan laporan keuangan, yang pada gilirannya bergantung pada kualitas analisis akuntansi. Analisis akuntansi sangat penting untuk analisis komparatif. Kita harus ingat bahwa akuntansi adalah proses yang melibatkan penilaian yang dipandu oleh prinsip-prinsip dasar. Meskipun prinsip akuntansi diatur oleh standar, kompleksitas transaksi dan peristiwa bisnis membuat penerapan seperangkap aturan akuntansi yang seragam untuk semua perusahaan dan semua periode waktu tidak mungkin dilakukan. Selain itu, sebagian besar standar akuntansi berkembang sebagai bagian dari proses politik untuk memenuhi kebutuhan beragam individu dan kepentingan mereka yang terkadang bertentangan. Individu-individu ini mencakup pengguna seperti investor, kreditor, dan analitis. Pembuatan seperti korporasi, kemitraan, dan kepemilikan. Regulator seperti Komisi Sekuritas dan Bursa, dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Dan lain lagi seperti auditor, pengacara, dan pendidik. Oleh karena itu, standar akuntansi terkadang gagal memenuhi kebutuhan individu tertentu. Faktor lain yang berpotensi menghambat keandalan laporan keuangan adalah kesalahan estimasi akuntansi yang dapat menghasilkan informasi yang tidak lengkap atau tepat. Keterbatasan akuntansi ini mempengaruhi kegunaan laporan keuangan dan dapat menghasilkan setidaknya dua masalah dalam analisis. Pertama, kurangnya keseragaman dalam akuntansi menyebabkan masalah komparabilitas. Masalah komparabilitas muncul ketika perusahaan yang berbeda menerapkan akuntansi yang berbeda untuk transaksi atau peristiwa serupa. Masalah keterbandingan juga muncul ketika perusahaan mengubah akuntansinya dari waktu ke waktu, sehingga menyebabkan kesulitan dalam hal keterbandingan temporal. Kedua, kebijaksanaan dan ketidaktepatan dalam akuntansi dapat mendistorsi informasi laporan keuangan. Distorsi akuntansi adalah penyimpangan informasi akuntansi dari kondisi ekonomi yang mendasarinya. Distorsi ini terjadi setidaknya dalam 3 bentuk. Yang pertama, perkiraan manajerial dapat mengandung kesalahan atau kelalaian yang jujur. Kesalahan estimasi ini merupakan penyebab utama distorsi akuntansi. Yang kedua, manajer dapat menggunakan kebijaksanaannya dalam akuntansi untuk memanipulasi atau menutup-nutupi laporan keuangan. Manajemen laba ini dapat menyebabkan distorsi akuntansi. Yang ketiga, standar akuntansi dapat menimbulkan distorsi akuntansi akibat kegagalan dalam menangkap realitas ekonomi. Ketiga jenis akuntansi ini, distorsi menciptakan risiko akuntansi dalam analisis laporan keuangan. Risiko akuntansi adalah ketidakpastian analisis laporan keuangan akibat distorsi akuntansi. Tujuan utama analisis akuntansi adalah untuk mengevaluasi dan mengurangi risiko akuntansi dan meningkatkan kandungan ekonomi laporan keuangan, termasuk daya bandingnya. Untuk mencapai tujuan ini, biasanya diperlukan penyajian kembali dan reklasifikasi laporan keuangan untuk meningkatkan kandungan ekonomi dan daya bandingnya. Jenis dan tingkat penyesuaian bergantung pada analisis. Misalnya, penyesuaian untuk analisis ekuitas dapat berbeda dengan penyesuaian untuk analisis kredit. Analisis akuntansi mencakup evaluasi kualitas pendapatan perusahaan atau lebih secara umum, kualitas akuntansinya. Evaluasi kualitas laba memerlukan analisis faktor seperti bisnis perusahaan, kebijakan akuntansinya,
kuantitas dan informasi yang diungkapkan, kinerja dan reputasi manajemen, dan peluang, rutinitas, dan insentif untuk manajemen laba. Analisis akuntansi juga mencakup evaluasi persintesis laba, kadang-kadang disebut kekuatan penghasilan berkelanjutan. Analisis akuntansi seringkali merupakan proses yang paling sedikit dipahami, dihargai, dan diterapkan secara efektif dalam analisis bisnis. Salah satu alasannya mungkin karena analisis akuntansi memerlukan pengetahuan akuntansi. Analisis yang tidak memiliki pengetahuan ini cenderung mengabaikan analisis akuntansi dan memegang laporan keuangan seperti dilaporkan. Ini adalah praktik yang berbahaya karena analisis akuntansi sangat penting untuk kesuksesan bisnis atau analisis keuangan. Selanjutnya ada financial analysis. Analisis keuangan adalah penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan, serta untuk menilai kinerja keuangan di masa depan. Beberapa pertanyaan dapat membantu memfokuskan analisis keuangan. Satu set pertanyaan berorientasi pada masa depan. Analisis keuangan terdiri dari 3 bidang besar, yaitu analisis profitabilitas, analisis risiko, dan analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis profitabilitas adalah evaluasi laba atas investasi perusahaan. Hal ini berfokus pada sumber dan tingkat keuntungan perusahaan serta melibatkan identifikasi dan pengukuran dampak dari berbagai pendorong profitabilitas. Hal ini juga mencakup evaluasi terhadap 2 sumber utama profitabilitas, yaitu margin, bagian jualan yang tidak diimbangi oleh biaya, dan omset pemanfaatan modal. Analisis profitabilitas juga berfokus pada alasan perubahan profitabilitas dan keberlanjutan laba. Analisis resiko adalah evaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya. Analisis resiko melibatkan penilaian solvabilitas dan likuiditas suatu perusahaan serta variabilitas pendapatannya. Karena resiko merupakan perhatian utama kreditor. Analisis resiko sering dibahas dalam konteks analisis kredit. Namun, analisis resiko penting dalam analisis ekuitas, baik untuk mengevaluasi keandalan dan keberlanjutan kinerja perusahaan maupun untuk memperkirakan kinerja perusahaan biaya modal. Analisis arus kas adalah evaluasi bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dananya. Analisis ini memberikan wawasan mengenai implikasi pembiayaan perusahaan di masa depan. Selanjutnya ada prospektif analisis. Analisis prospektif adalah perkiraan keuntungan di masa depan. Biasanya pendapatan, arus kas, atau keduanya. Analisis ini mengacu pada analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis lingkungan. Bisnis dan strategi. Keluaran yang dari analisis prospektif adalah seringkali imbalan diharapkan di masa depan yang digunakan untuk memperkirakan nilai perusahaan. Meskipun alat kuantitatif membantu meningkatkan akurasi perkiraan, analisis prospektif masih merupakan proses yang relatif subjektif. Inilah disebabkan mengapa analisis prospektif terkadang disebut sebagai seni, bukan sains. Selanjutnya ada valuation. Bahkan penilaian adalah tujuan utama dari banyak jenis analisis bisnis. Penilaian mengacu pada proses mengubah perkiraan hasil di masa depan menjadi perkiraan nilai perusahaan. Menentukan nilai perusahaan, seorang analisis harus memilih model penilaian dan juga harus memperkirakan itu milik perusahaan biaya dari modal. Ketika penilaian model memerlukan perkiraan dari masa depan, ada pendekatan ad hoc tertentu untuk menggunakan informasi keuangannya. Berikut ini merupakan gambar dari Exhibit 1.4 yang merupakan Financial Statement Analysis and Business Analysis. Pada gambar ini menekankan bahwa analisis laporan keuangan adalah kumpulan proses analitis yang merupakan bagian dari analisis bisnis. Proses-proses terpisah ini mempunyai ikatan yang sama, yaitu semua proses tersebut menggunakan informasi laporan keuangan pada tingkat yang berbeda-beda untuk tujuan analisis. Meskipun laporan keuangan berisi informasi mengenai rencana bisnis perusahaan, analisis lingkungan bisnis dan strategi perusahaan terkadang dipandang di luar analisis laporan keuangan konvensional. Selain itu, analisis prospektif mendorong batasan analisis laporan keuangan konvensional. Namun, sebagian besar setuju bahwa bagian penting dari analisis laporan keuangan adalah menganalisis lingkungan dan strategi bisnis perusahaan. Sebagian besar juga setuju bahwa penilaian yang memerlukan perkiraan merupakan bagian dari analisis laporan keuangan.
Oleh karena itu, analisis laporan keuangan harus dipandang sebagai bagian penting dan integral dari analisis bisnis dan seluruh analisis komponennya. Pada saat yang sama, penting untuk memahami ruang lingkup analisis laporan keuangan. Secara khusus, pada PowerPoint ini berfokus pada analisis laporan keuangan dan bukan pada aspek analisis bisnis selain aspek analisis laporan keuangan. Berikutnya ada Financial Statement Basic of Analysis. Yang pertama itu ada Business Activity, yang dimana suatu perusahaan melakukan sejumlah aktivitas dengan keinginan untuk menyediakan produk atau jasa yang dapat dijual dan menghasilkan laba atas investasi yang memuaskan. Laporan keuangan dan pengungkapan terkait memberitahu kita tentang 4 aktivitas utama perusahaan, yaitu ada perencanaan, pendanaan, investasi, dan pengoperasian. Penting untuk memahami masing-masing aktivitas bisnis utama ini sebelum kita dapat menganalisis laporan keuangan perusahaan secara efektif. Selanjutnya ada planning activities. Perusahaan ada untuk melaksanakan tujuan dan sasaran tertentu. Misalnya, Colgate bercita-cita untuk tetap menjadi kekuatan yang kuat dalam produk perawatan mulut, pribadi, dan rumah. Sebuah perusahaan tujuan dan sasaran dituangkan dalam rencana bisnis yang menggambarkan tujuan perusahaan, strategi, dan taktik untuk kegiatan. Bisnis rencana membantu manajer di dalam fokus usaha mereka dan mengidentifikasi kesempatan dan halangan yang telah diduga. Kami lihat untuk informasi tentang tujuan dan taktik perusahaan, permintaan pasar, analisis persaingan, penjualan strategi, kinerja manajemen, dan keuangan proyeksi. Informasi jenis ini dalam berbagai bentuk seringkali diungkapkan dalam bidang keuangan pernyataan. Hal ini juga tersedia melalui cara-cara yang kurang formal seperti siaran pers, industri publikasi, buletin analisis, dan pers keuangan. Selanjutnya ada financing activities. Suatu perusahaan memerlukan pembiayaan untuk melaksanakan rencana bisnisnya. Aktivitas pendanaan mengacu pada metode yang digunakan perusahaan untuk mengumpulkan uang guna membayar kebutuhan tersebut. Karena besarnya dan potensinya dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha, perusahaan berhati-hati dalam memperoleh dan mengelola sumber daya keuangan. Ada 2 sumber utama pendanaan eksternal, investor ekuitas dan kreditor. Keputusan mengenai komposisi aktivitas pendanaan bergantung pada kondisi yang ada di pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan sumber pendanaan yang potensial. Dalam melihat pasar keuangan, perusahaan mempertimbangkan beberapa isu, termasuk jumlah pembiayaan yang diperlukan, sumber pembiayaan pemilik atau kreditor, waktu pembayaran kembali, dan struktur perjanjian pembiayaan. Keputusan mengenai isu-isu ini menentukan struktur organisasi perusahaan, mempengaruhi pertumbuhannya, mempengaruhi exposure terhadap risiko, dan menentukan kekuatan pihak luar dalam pengambilan keputusan bisnis. Return adalah bagian investor ekuitas atas pendapatan perusahaan dalam bentuk distribusi pendapatan atau reinvestasi pendapatan. Distribusi laba adalah pembiayaan dividen kepada pemegang saham. Dividen dapat dibayarkan secara langsung dalam bentuk tunai atau dividen saham, atau secara tidak langsung melalui pembelian kembali saham. Pembayaran dividen mengacu pada proporsi pendapatan yang dibagikan. Hal ini sering dinyatakan sebagai rasio atau persentase laba bersih. Investasi kembali laba atau retensi laba mengacu pada menahan laba dalam perusahaan untuk digunakan dalam bisnisnya. Ini juga disebut sebagai pendanaan internal. Investasi kembali pendapatan seringkali diukur dengan rasio retensi. Rasio retensi laba yang mencerminkan proporsi laba ditahan didefinisikan sebagai 1 dikurangi rasio pembayaran dividen. Selanjutnya ada investing activities. Aktivitas investasi mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi perusahaan untuk tujuan menjual produk dan menyediakan layanan dan untuk tujuan menginvestasikan kelebihan uang tunai. Investasi pada tanah, bangunan, peralatan, hak hukum, paten lisensi dan hak cipta, persediaan, sumber daya manusia, manajemen karyawan, sistem informasi, dan aset serupa digunakan untuk menjalankan operasi bisnis perusahaan. Aset seperti ini disebut aset operasi. Selain itu,
Perusahaan seringkali secara sementara atau permanen menginvestasikan kelebihan uang tunai pada sekuritas seperti saham perusahaan lain, obligasi korporasi dan pemerintah, serta dana pasar uang. Aset seperti ini disebut aset keuangan. Informasi mengenai aktivitas pendanaan dan investasi membantu kami dalam mengevaluasi kinerja bisnis. Perhatikan bahwa nilai investasi selalu sama dengan nilai pembiayaan yang diperoleh. Setiap kelebihan pembiayaan yang tidak diinvestasikan hanya dilaporkan sebagai uang tunai atau aset non-kas lainnya. Perusahaan berbeda dalam jumlah dan komposisi investasinya. Banyak perusahaan memerlukan investasi besar dalam memperoleh dan mengembangkan dan menjual produknya. Sementara perusahaan lain hanya memerlukan sedikit investasi. Besar kecil investasi tidak serta-merta menentukan keberhasilan perusahaan. Efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menjalankan operasinya lah yang menentukan pendapatan dan keuntungan bagi pemilik. Keputusan investasi melibatkan beberapa faktor yang seperti jenis investasi yang diperlukan, termasuk intensitas teknologi dan tenaga kerja, jumlah yang dibutuhkan, waktu akuisisi, lokasi aset, dan perjanjian kontrak. Seperti aktivitas pendanaan, keputusan aktivitas investasi menentukan struktur organisasi perusahaan terpusat atau terdesentralisasi, mempengaruhi pertumbuhan, dan mempengaruhi risiko operasi. Investasi pada aset jangka pendek disebut aset lancar. Aset ini diharapkan dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam jangka pendek. Investasi pada aset jangka panjang disebut aset lancar. Salah satu bidang yang lebih penting dalam menganalisis suatu perusahaan adalah aktivitas operasi. Aktivitas operasi mewakili pelaksanaan rencana bisnis yang diberikan aktivitas pendanaan dan investasi. Aktivitas operasi melibatkan setidaknya 5 kemungkinan komponen, penelitian dan pengembangan, pengadaan, produksi, pemasaran, dan administrasi. Yang tepat campuran komponen aktivitas operasi bergantung pada jenis usaha, rencananya, dan masukannya, dan pasar keluaran. Manajemen memutuskan yang paling efisien dan efektif mencampur untuk milik perusahaan kompetitif keuntungan. Aktivitas operasi adalah sumber utama perusahaan pendapatan. Pendapatan mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam membeli dari pasar input dan penjualan di pasar output. Seberapa baik kinerja perusahaan dalam merancang rencana bisnis yang strategis dan menentukan bauran aktivitas operasi, menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Analisis pendapatan jangka dan bagian-bagian komponennya mencerminkan perusahaan keberhasilan pengelolaan secara efisien dan efektif kegiatan usaha. Selanjutnya ada financial statements reflect business activities. Pada akhir suatu periode, biasanya 1/4 atau 1 tahun laporan keuangan disusun untuk melaporkan aktivitas pendanaan dan investasi pada saat itu, dan untuk meringkas aktivitas operasi pada periode sebelumnya. Inilah peran laporan keuangan dan objek analisis. Penting untuk diketahui bahwa laporan keuangan melaporkan aktivitas pendanaan dan investasi pada satu waktu, sedangkan laporan keuangan melaporkan aktivitas operasi kegiatan selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada balance sheet. Persamaan akuntansi juga disebut identitas neraca adalah dasar dari sistem akuntansi. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Sisi kiri persamaan ini berkaitan dengan sumber daya atau aset yang dikendalikan oleh perusahaan. Sumber daya ini merupakan investasi yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan di masa depan melalui aktivitas operasi. Untuk menjalankan aktivitas operasi, suatu perusahaan memerlukan pembiayaan untuk mendanainya. Lalu ada income statement. Laporan laba rugi mengukur kinerja keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun atau kuartal. Ini adalah representasi keuangan dari aktivitas operasi suatu perusahaan selama periode tertentu.
Biasanya, intinya adalah laba bersih yang dimaksudkan untuk mengukur jumlah yang diperoleh perusahaan selama periode tersebut. Item baris laporan laba rugi memberikan rincian pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam upaya menjelaskan bagaimana perusahaan memperoleh laba bersihnya. Selain menandakan kekuatan pendapatan, pendapatan juga harus mengukur perubahan bersih ekuitas pemegang saham selama suatu periode dari sumber non-pemilik, yaitu sebelum mempertimbangkan distribusi dan kontribusi dari pemegang ekuitas. Ukuran pendapatan yang menjalankan peran ini disebut pendapatan komprehensif dan dilaporkan oleh sebagian besar perusahaan, termasuk Colgate, dalam laporan ekuitas pemegang saham. Laporan laba rugi seringkali mencakup beberapa ukuran pendapatan jangka pendek lainnya. Pendapatan dari operasi yang dilanjutkan merupakan pendapatan dari operasi yang dilanjutkan sebelum adanya penyisihan pajak penghasilan. Pendapatan operasional tidak memiliki definisi yang tetap, tetapi mengacu pada selisih antara pendapatan penjualan dan seluruh biaya operasional. Laba kotor atau margin kotor adalah selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan, dan mengukur kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya produknya. Lalu ada statement of cash flows. Pendapatan biasanya tidak sama dengan arus kas bersih, kecuali selama umur perusahaan. Karena akuntansi akrual menghasilkan angka yang berbeda dengan akuntansi arus kas. Dan kita tahu bahwa arus kas penting dalam keputusan bisnis, maka diperlukan pelaporan arus kas masuk dan arus keluar. Misalnya, analisis yang melibatkan rekonstruksi dan interpretasi transaksi bisnis seringkali memerlukan laporan arus kas. Selain itu, model penilaian tertentu menggunakan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus keluar secara terpisah untuk aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya ada informasi tambahan. Laporan keuangan bukanlah satu-satunya keluaran sistem pelaporan keuangan. Informasi tambahan tentang suatu perusahaan juga dikomunikasikan. Analisis laporan keuangan menyeluruh melibatkan pemeriksaan informasi tambahan ini. Yang pertama ada Management Discussion and Analysis, atau MD&A. Perusahaan dengan efek utang dan ekuitas yang diperdagangkan secara publik diwajibkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa untuk mengajukan diskusi dan analisis manajemen. Manajemen harus menyoroti tren yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan mengidentifikasi peristiwa penting dan ketidakpastian yang mempengaruhi likuiditas, sumber daya modal, dan hasil operasi perusahaan. Mereka juga harus mengungkapkan informasi prospektif yang melibatkan peristiwa material dan tidak kepastian yang diketahui menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan menjadi kurang mengindikasikan aktivitas operasi atau kondisi keuangan di masa depan. MD&A untuk Colgate yang ditunjukkan pada lampiran A mencakup analisis tahun demi tahun dengan evaluasi likuiditas dan sumber modal berdasarkan kegiatan usaha. Lalu yang kedua ada Management Report. Tujuan laporan ini adalah untuk memperkuat satu, tanggung jawab manajemen senior atas sistem pengendalian keuangan dan internal perusahaan, dan dua, peran bersama antara manajemen, direktur, dan auditor dalam menyiapkan laporan keuangan. Laporan Colgate berjudul Laporan Manajemen, membahas kebijakan dan prosedur untuk meningkatkan keandalan catatan keuangannya. Laporannya juga menyoroti peran Komite Audit Dewan Direksi dalam memberikan jaminan tambahan atas keandalan laporan keuangan. Yang ketiga ada Auditor Report. Auditor eksternal adalah akuntan publik bersertifikat independen yang dipekerjakan oleh manajemen untuk memberikan opini apakah laporan keuangan perusahaan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Analisis laporan keuangan memerlukan penelaahan atas laporan auditor untuk memastikan apakah perusahaan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Pendapat yang kurang dari opini wajar tanpa pengecualian akan meningkatkan risiko analisis. Selanjutnya yang keempat ada explanatory notes. Catatan penjelasan yang menyertai laporan keuangan berperan bagian integral dalam analisis laporan keuangan.
Catatan adalah sarana untuk mengkomunikasikan informasi tambahan mengenai hal-hal yang termasuk atau tidak termasuk dalam isi pernyataan. Sifat teknis catatan menciptakan kebutuhan akan tingkat pengetahuan akuntansi tertentu di pihak analisis laporan keuangan. Dan selanjutnya yang kelima ada supplementary information. Jadwal tambahan pada catatan laporan keuangan mencakup informasi mengenai data segmen usaha, penjualan ekspor, surat berharga, akun penilaian, pinjaman jangka pendek, dan data keuangan triwulan. Beberapa jadwal tambahan muncul dalam laporan tahunan Colgate. Contohnya adalah informasi mengenai operasi segmen yang disertakan pada catatan 14 dalam laporan tahunan Colgate. Yang terakhir ada proxy statement. Suara pemegang saham diminta untuk pemilihan direktur dan untuk aksi korporasi seperti merger, akuisisi, dan otorisasi sekuritas. Kuasa adalah suatu cara di mana seorang pemegang saham memberikan wewenang kepada orang lain untuk bertindak atas namanya dalam rapat pemegang saham. Pernyataan kuasa berisi informasi yang diperlukan bagi pemegang saham dalam pemungutan suara mengenai hal-hal yang dimintakan kuasanya. Pernyataan proksi berisi banyak informasi mengenai suatu perusahaan, termasuk identitas pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham yang beredar. Financial Statement Analysis Briefing. Berbagai alat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik tersedia untuk membantu pengguna menganalisis laporan keuangan. Di bagian ini, kami memperkenalkan beberapa alat dasar analisis keuangan dan menerapkannya pada laporan tahunan Colgate. Secara khusus, kami menerapkan analisis laporan keuangan komparatif, analisis laporan keuangan ukuran umum, dan analisis rasio. Kami juga menjelaskan secara singkat analisis arus kas. Tinjauan analisis keuangan ini terutama terbatas pada beberapa alat analisis umum, terutama yang berkaitan dengan analisis rasio. Analisis tools pada bagian ini memberikan pemaparan awal terhadap 5 perangkat penting dalam bidang keuangan analisis. Yang pertama, analisis komparatif laporan keuangan, analisis laporan keuangan ukuran umum, lalu analisis rasio, analisis arus kas, dan penilaian. Comparative Financial Statement Analysis, yaitu individu melakukan analisis laporan keuangan komparatif dengan meninjau secara berturut-turut neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas dari periode ke periode. Hal ini biasanya melibatkan peninjauan terhadap perubahan saldo akun individual dari tahun ke tahun atau tahun jamak. Informasi terpenting yang sering terungkap dari analisis laporan keuangan komparatif adalah tren. Perbandingan pernyataan selama beberapa periode dapat mengungkapkan arah, kecepatan, dan tingkat suatu tren. Analisis komparatif juga membandingkan tren pada item-item terkait. Misalnya, peningkatan penjualan sebesar 10% dari tahun ke tahun disertai dengan peningkatan biaya pengangkutan sebesar 20% memerlukan penyelidikan dan penjelasan. Demikian pula peningkatan piutang usaha sebesar 15% dan peningkatan penjualan hanya sebesar 5% memerlukan penyelidikan. Dalam kedua kasus tersebut, kami mencari alasan di balik perbedaan tingkat suku bunga yang saling terkait dan implikasi apapun terhadap analisis kami.
Analisis laporan keuangan komparatif juga disebut sebagai analisis horizontal, mengingat analisis saldo akun kiri kanan atau kanan kiri saat kita meninjau laporan komparatif. Dua teknik analisis komparatif yang paling populer yaitu analisis perubahan tahun ke tahun dan analisis tren angka indeks. Common Sense Financial Statement Analysis. Analisis laporan keuangan dapat memperoleh manfaat dengan mengetahui beberapa proporsi suatu kelompok atau subkelompok yang terdiri dari akun tertentu. Secara khusus, dalam menganalisis neraca, total aset atau liabilities ditambah ekuitas. Biasanya dinyatakan sebagai 100%. Kemudian, akun-akun dalam pengelompokan ini dinyatakan sebagai persentase dari totalnya masing-masing. Dalam menganalisis laporan laba rugi, penjualan seringkali ditetapkan sebesar 100% dengan sisa akun laporan laba rugi dinyatakan sebagai persentase penjualan. Karena jumlah akun individu dalam kelompok adalah 100%, analisis ini dikatakan menghasilkan laporan keuangan berukuran umum. Prosedur ini juga disebut analisis vertikal, mengingat evaluasi akun dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dalam laporan ukuran umum, analisis laporan keuangan ukuran umum berguna dalam memahami susunan internal laporan keuangan. Misalnya, dalam menganalisis neraca, analisis ukuran umum menekankan dua faktor. Yang pertama adalah sumber pembiayaan, termasuk distribusi pembiayaan pada kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan ekuitas. Yang kedua, komposisi aset, termasuk jumlah aset lancar dan tidak lancar secara individual aktiva. Next. Analisis rasio di sini adalah salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Namun peranannya sering disalahpahami dan akibatnya kepentingannya sering dilebih-lebihkan. Rasio menyatakan hubungan matematis antara dua besaran. Rasio 200 banding 100 dinyatakan sebagai 2 banding 1. Atau sederhananya 2. Meskipun perhitungan rasio adalah operasi aritmatika sederhana, interpretasinya lebih kompleks. Agar bermakna, suatu rasio harus mengacu pada hubungan yang penting secara ekonomi. Misalnya, ada hubungan yang langsung dan krusial antara harga jual suatu barang dan biayanya. Oleh karena itu, rasio harga pokok penjualan terhadap penjualan menjadi penting. Sebaliknya, tidak ada hubungan yang jelas antara biaya pengangkutan dan saldo surat berharga. Next. Kemudian ada model penilaian atau valuation models. Penilaian adalah hasil penting dari banyak jenis bisnis dan laporan keuangan analisis. Penilaian biasanya mengacu pada memperkirakan nilai intrinsik suatu perusahaan atau perusahaannya saham. Dasar penilaian adalah teori nilai sekarang. Teori ini menyatakan bahwa nilai sekuritas utang atau ekuitas, atau dalam hal ini aset apapun, sama dengan jumlah seluruh ekspektasi pembayaran di masa depan dari sekuritas tersebut yang didiskonkan hingga saat ini pada tingkat diskonto yang sesuai. Next. Kemudian ada devaluation atau nilai suatu sekuritas yang di sini sama dengan nilai sekarang dari pembayaran masa depan yang didiskontokan pada tingkat yang sesuai. Imbalan masa depan dari sekuritas utang adalah pembayaran bunga dan pokoknya. Kontrak obligasi secara tepat menentukan pembayarannya di masa depan
beserta jangka waktu investasinya. Next. Equity valuation. Di sini yang terakhir pada dasarnya penilaian ekuitas. Seperti penilaian utang, equity valuation ini adalah nilai kini dari pembayaran masa depan yang didiskontokan pada tingkat yang sesuai. Namun, penilaian ekuitas lebih kompleks daripada penilaian utang. Hal ini karena dengan obligasi, imbalan di masa depan sudah ditentukan. Namun dengan ekuitas, investor tidak memiliki klaim atas hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, investor ekuitas mencari dua pembayar utama yang tidak pasti, yaitu pembayaran dividen dan pembayaran apresiasi modal. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi yang kami terangkan jelas. Semoga presentasi kami mengenai overview dari financial statement atau overview of financial statement ini kami dan teman-teman dapat memahami dengan baik. Dan dari pembahasan kali ini kami dapat memahami kalau dari kami dapat memahami apa saja analisis lingkungan bisnis dan strategi. Selain itu, kami juga dapat mengetahui basic of analysis seperti business activities, planning activities, dan lain-lain. Lalu juga kami mengetahui bahwa analisis tool terdapat 5 bidang seperti kurang lebihnya seperti yang kami terangkan di atas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, apabila ada pertanyaan dari materi yang telah kami sampaikan, boleh banget disampaikan, ditanyakan kepada kami. Bila ada waktu dan kesempatan, pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua akan kami jawab pada sesi pembelajaran di kelas pada hari Rabu, yaitu mata kuliah analisis laporan keuangan pada pukul 13.10. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan, dan juga apabila ada kekurangan dari materi kami, mohon dimaafkan karena kita semua masih sama-sama belajar, teman-teman. Terima kasih, semoga video kami bermanfaat. Sampai jumpa.